Kita akan bahas salah satu kekaisaran paling kompleks dalam sejarah. Sebuah kekaisaran raksasa yang dibangun oleh seorang jenius militer yang brutal, tapi di saat yang sama juga luar biasa indah. Nah, ini bukan sekedar cerita penaklukan ya, ini cerita tentang paradoks. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang panglima perang yang terkenal bengis yang membangun menara dari tengkorak manusia bisa juga jadi orang yang paling berjasa dalam seni dan arsitektur di zamannya? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, untuk ngertiin kekaisarannya, kita harus kenalan dulu sama pendirinya. Seorang pria yang luka fisiknya justru jadi pemicu ambisinya yang wah tanpa batas. Tokoh utama kita adalah Timur, atau yang di dunia barat lebih dikenal sebagai Tamerlane, yang artinya Timur si Pincang. Dan julukan itu bukan main-main loh, luka panah beneran bikin dia cacat seumur hidup. Tapi bukan itu aja masalahnya. Dia ini bukan keturunan langsung Genghis Khan. Di dunia Mongol saat itu artinya satu, dia nggak akan pernah bisa jadi Khan yang sah. Jadi bayangin deh kondisi fisik yang terbatas, ditambah status sebagai orang luar, ini jadi resep sempurna buat ambisi yang meledak-ledak. Dia harus membuktikan dirinya bukan lewat darah biru, tapi lewat pedang. Awal karirnya, Timur ini cerdik banget. Dia bersekutu dulu sama penguasa lokal, Amir Hussein, cuma buat nunggu momen yang pas. Dan bener aja, setelah perang saudara yang brutal, tahun 1370, Hussein dikalahkan. Timur langsung ambil alih. Tapi dia sadar diri, dia nggak bisa sebut dirinya Khan. Jadi dia pakai gelar Amir, artinya komandan, dan dengan pintarnya menaruh keturunan Genghis Khan sebagai penguasa boneka. Jenius kan? Nah, dari situlah, dari ibu kota barunya, Samarkand, penaklukannya dimulai. Jadi, gimana cara seorang panglima perang membangun kekaisaran? Nah, kalau buat Timur, jawabannya ada dua. Pertama, dengan teror yang nggak kebayang. Dan kedua, dengan keindahan yang juga nggak ada tandingannya. Kemanapun pasukannya bergerak, di situ kehancuran terjadi. Kota-kota yang berani melawan, habis dibantai. Dan sebagai peringatan yang super mengerikan, dia membangun menara-menara raksasa dari tengkorak para korbannya. Nggak heran, dia sampai dijuluki Cambuk Tuhan. Coba bayangin angka ini, 100.000. Sebelum menyerang Delhi, Timur punya masalah. Dia punya puluhan ribu tawanan perang yang bisa aja berontok di tengah jalan. Solusinya? Brutal, tapi simpel. Dia perintahkan eksekusi massal. Diperkirakan 100.000 nyawa hilang cuma dalam 1 hari. Dan jangan salah ya, setiap kampanyenya itu benar-benar mengubah peta dunia. Waktu dia hancurin gerombolan emas, nggak sengaja dia malah ngebuka jalan buat kebangkitan Rusia. Waktu dia menjarah Delhi, kesultanan di sana langsung lumpuh selama puluhan tahun. Dan yang paling gila, waktu dia ngalahin kekaisaran Ottoman di Ankara dan nangkap sultannya, tindakannya itu ngasih Eropa waktu buat bernapas selama hampir 50 tahun. Nah, disinilah paradoksnya kelihatan jelas banget. Dari puing-puing kota yang dia bakar, Timur justru membangun keajaiban. Dia menjarah seniman, arsitek, dan pengrajin terbaik dari seluruh dunia, terus dipaksa pindah ke Samarkand. Emas hasil rampasan dari Delhi dia pakai buat bikin kubah-kubah biru yang megah di ibu kotanya. Jadi bisa dibayangin kan, saat seluruh dunia gemetar ketakutan, Samarkand malah jadi kota yang bersinar terang dengan keindahan dan ilmu pengetahuan. Di puncak kekuasaannya, Timur udah siap-siap buat kampanye terakhirnya, yang paling ambisius menaklukkan Tiongkok. Tapi, takdir berkata lain, di tengah musim dingin yang menusuk, sang penakluk jatuh sakit dan meninggal. Udah gitu aja, kekaisaran raksasa yang dibangun pakai darah dan besi itu tiba-tiba kehilangan nahkodanya. Setelah Timur wafat, kekaisarannya nggak langsung hancur loh. Justru sebaliknya, kekaisaran ini berubah total. Era pedang telah usai dan berganti jadi era pena. Setelah perang Sadora yang nggak terlalu lama, muncullah pemenangnya, putra Timur, Shahrukh. Dan orang ini benar-benar kebalikan 180 derajat dari ayahnya. Dia bukan penakluk, dia itu pembangun. Pusat kekuasaan dia pindahin ke Herat dan fokus kekaisaran langsung diubah. Era api dan darah selesai, sekarang waktunya era pena dan tinta. Dan masa inilah yang dikenal sejarah sebagai Renaissance Timurid. Di bawah kepemimpinan Shahrukh dan istrinya yang visioner, Goharshad, Herat itu kayak meledak jadi pusat kebudayaan. Penyair, filsuf, seniman, semua datang ke sana. Arsitektur ikonik Timurid yang kita kenal, dengan kubah-kubah biru raksasa dan mozaik super rumit, itu mencapai puncaknya di era ini. Puncak dari zaman keemasan ini dipegang oleh cucu Timur sendiri,
Uluh Beg. Kalau kakeknya sibuk menaklukkan bumi, Uluh Beg ini menaklukkan langit. Dia bukan jenderal perang, tapi seorang astronom jenius. Di Samarkand, dia bangun observatorium paling canggih di dunia pada saat itu dan menghasilkan Zici Sultani, sebuah katalog bintang yang saking akuratnya dipakai di Eropa sampai berabad-abad kemudian. Luar biasa. Tapi, ironi kekaisaran ini ternyata belum selesai. Sang Raja Cendekia, Ulugh Beg, dianggap terlalu lembek oleh para petinggi militer. Dan pada tahun 1449, dia dikhianati dan dibunuh. Tahu siapa pelakunya? Putranya sendiri. Kematiannya bukan cuma akhir dari hidup seorang jenius, tapi juga awal dari akhir Kekaisaran Timurid. Kekaisaran Timurid di Asia Tengah emang akhirnya hancur lebur. Tapi, ceritanya belum selesai sampai di situ. Anehnya, warisannya justru bangkit lagi di tempat yang sama sekali nggak terduga. Jadi, kekaisaran yang udah terpecah belah karena perang saudara ini jadi sasaran empuk buat musuh baru, bangsa Uzbek dari utara. Satu persatu kota-kota penting jatuh ke tangan mereka. Nah, di tengah kekacauan inilah ada seorang pangeran muda, Cicit dari timur sendiri, terpaksa kabur buat nyelamatin diri. Namanya Babur. Babur muda ini obsesi banget pengen merebut kembali Samarkand, kota leluhurnya. Tapi, ya dia gagal terus. Akhirnya, sebagai pangeran tanpa kerajaan, dia lari ke selatan dan berhasil merebut Kabul. Dia sadar, masa lalu udah nggak bisa diulang. Jadi, dia melihat ke masa depan. Dan masa depan itu adalah India. Tahun 1526 di Panipat, pasukannya yang jauh lebih kecil secara ajaib menghancurkan pasukan Sultan Delhi. Di hari itu, warisan Timurid nggak mati, tapi terlahir kembali. Babur mendirikan Kekaisaran Mughal, yang nantinya jadi salah satu peradaban terbesar dalam sejarah. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan di awal kan? Kekaisaran Timurid di tanah asalnya memang runtuh dalam kekacauan, tapi warisan budayanya, seninya, bahkan dinastinya justru bertahan dan malah makin jaya di tempat lain. Ini jadi bikin kita mikir, apa sih warisan sejati dari seorang tokoh kaya Timur? Apakah kekaisaran yang dia bangun dengan pedangnya, atau justru budaya yang lahir dari reruntuhannya?